Halo bos, selamat sore bos. Selamat berjumpa kembali dengan CKL Semapan bos. Gimana bos? Kira-kira kalau ternak entok apakah bisa seperti ternak ayam ras diternak secara massal? Pernahkah terpikir ternak entok dikembangkan dalam skala besar bos? Kalau kita amatin dalam kehidupan sehari-hari, entok hanya untuk sampingan dan dikembangkan dalam sistem tradisional. Pernahkah terbayang entok dikembangkan seperti halnya ayam ras dengan populasi yang besar, dengan lahan yang besar maupun yang postal seperti halnya ayam ras? Kalau saya menyimpulkan dan mengamatin, jawabannya bisa bos. Jadi entok sangat bisa dikembangkan dalam skala bisnis dan memiliki potensial yang menguntungkan, meskipun dengan karakteristik dan pangsa pasar yang berbeda dengan ayam ras. Jadi gini bos, perbandingan potensi bisnis entok dan ayam ras. Entok dan ayam ras itu memiliki keunggulan yang berbeda dan tantangan masing-masing dalam konteks bisnis skala besar. Ini saya membuatkan perbandingan dengan skema tabel. Jadi untuk produk utama itu ternak entok itu diambil dagingnya, ternak ayam ras daging maupun telur. Kalau untuk pasar ternak entok, pangsa pasar khusus hanya untuk masakan khas, penghobi, dan permintaan relatif stabil bos. Dan masakan khasnya itu kan biasanya rica-rica bos, nggak ada entok goreng yang seperti halnya kayak ayam. Tapi kalau pasarnya ayam itu permintaan pasar sangat tinggi dan luas bos. Nah, ini untuk masalah perawatan ketahanan penyakit. Umumnya entok lebih tahan terhadap penyakit dan kuat. Kalau untuk ayam ras itu cenderung rentan terhadap penyakit menular dan biasanya massal di kandang bos. Terus untuk pakan, nah ini untuk pakan entok lebih fleksibel, bisa memanfaatkan pakan alternatif limbah pertanian hingga pakan kosnya bisa ditekan. Kalau untuk pakan ayam ras itu sangat tergantung pada pakan pabrikan yang diformulasikan khusus dengan target 2-3 bulan bisa panen. Dan untuk pertumbuhan panennya sendiri untuk entok itu memang relatif lambat, sekitar 4-5 bulan untuk daging. Kalau untuk ayam ras itu target 4-6 minggu. Kalau untuk skala usaha, entok bisa dimulai dari skala rumah hingga komersial. Tapi kalau untuk ayam ras umumnya dikembangkan dalam skala besar dan manajemen intensif untuk profitabilitas optimal. Ini hanya untuk telur. Telur untuk entok produktivitasnya telur lebih rendah karena sifat mengeramnya. Jadi kalau telur untuk ayam ras maupun telur itu sangat tinggi, terutama untuk yang layar. Jadi untuk keunggulan bisnis entok skala besar seandainya dikembangkan ya bos ya, itu pertama permintaan daging relatif stabil. Daging entok memiliki rasa khas dan harga jual yang cenderung lebih tinggi daripada daging ayam, serta permintaan yang stabil terutama untuk masakan olahan. Yang kedua untuk ketahanan penyakit, entok lebih kuat dan mudah beradaptasi sehingga mengurangi risiko kerugian
untuk pakan. Kemampuan entok untuk mengkonsumsi berbagai jenis pakan sangat luas, bos, terutama untuk pakan alternatif seperti ampas tahu, dedak, maupun limbah pertanian, sehingga dapat menekan kos biaya operasional secara signifikan. Dan potensi pasar untuk entok relatif beragam. Selain daging, entok biasa dijual dalam anakan, telur, maupun indukan yang siapan yang untuk peternak pembesaran. Dan ada jenis-jenis entok yang harganya memang komersil tinggi seperti jumbo. Jadi kesimpulannya, meskipun ayam ras mendominasi pasar daging dan telur secara massal karena siklus panen yang cepat, entok menawarkan peluang bisnis yang layak, bos, dan menguntungkan melalui pendekatan pasar dan manajemen pakan yang efisien dan ketahanan unggas yang baik. Sehingga untuk keberhasilan bisnis entok skala besar sangat bergantung pada manajemen yang tepat dan pemahaman akan karakteristik unik entok itu sendiri, bos. Intinya, karena entok skala besar seperti halnya ternak ayam ras maupun petelur sebenarnya bisa diterapkan dan menguntungkan. Gimana pendapatmu, bos? Tulis dalam kolom komentar ya, bos ya. See you.